Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. One Voices Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kita lagi di sore ceria ya. Sama Darby Ramadan, kita dari siang tadi. Tapi senang banget nih karena udah sore jam 4, teman Pro 2. Kayak biasa di sore ceria kita hari ini, Darby gak sendirian. Darby bakal ngobrol sama teman-teman yang masih muda banget nih ya. Kayak yang tadi Darby sempat mention sekitar jam 2 tadi. Kalau hari ini sore ceria kita tuh bakal ngobrol sama teman-teman seputar kesehatan. Dan ini lumayan jarang ya, karena kesehatan sendiri sempat jadi topik kita beberapa bulan yang lalu, tapi sekarang ini udah nggak terlalu ada lagi. Akhirnya balik lagi ya teman-teman dari kesehatan yang bakal nemenin Darby hari ini. Tapi sebenarnya mereka siapa sih? Mereka bakal ngadain apa sih? Kita langsung aja sambut ya. So, selamat sore teman-teman. Sore Kak. Oke, ada mas-mas ya. Oke, boleh dong agak mepet sedikit, kurang masuk frame soalnya. Nah, biar temenan nih. Kalau tadi kayak musuhan. Oke. Jadi sama siapa nih hari ini? Kita kenalan dulu dong. Kami berdua, nama saya Raihan, ada bawa teman satu. Ya, saya Satrio Putra Gianda. Oke, Rehan Satrio ya. Ya. Kami dari Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, Poltekkes Kemenkes Palembang. Oke, Korps Sukarela. Ya, Palang Merah Indonesia, Poltekkes Kemenkes Palembang. Oke, jadi kali ini dari Poltekkes ya, Poltekkes Kemenkes. Oke, kalau kampusnya berarti di mana? Kalau kampus kita tuh nyebar Kak ya, tapi untuk kami berdua ini karena mahasiswa keperawatan, kampusnya ada di Jalan Merdeka, di dekat Kamangiwa. Oh, iya, dekat ini berarti ya. Patokannya tadi rumah sakit paru-paru ya? Ya, dulu ada rumah sakit paru di sana. Oh, dulu, sekarang nggak ada lagi ya? Sekarang sudah dipusatkan di. Sekarang sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Fatima. Oh, I see. Jadi kalian di situ ya kampusnya ya. Jadi ada Rehan sama Satrio nih. Iya. Tadi kalian dari Korps Sukarela, Palang Merah Indonesia. Itu tuh jurusan kah atau organisasi? Itu tuh kalau di Poltekkes sebutannya unit kegiatan mahasiswa UKM. Kalau di SMA mungkin kayak eskulnya. Oh, I see. Gitu. Jadi kayak organisasinya gitu ya. Tapi kalau jurusannya gimana nih? Kalau Rehan sama Satrio jurusan apa sih? Kami dari jurusan keperawatan. Di Poltekkes sendiri itu ada 7 jurusan. Kebetulan kami ini dari jurusan keperawatan. Oh, kebetulan sama gitu ya? Sama. Berarti di UKM ini itu menyangkut semua jurusan nih? Bener, seluruh jurusan kita gabung jadi satu. Oh gitu, jadi makanya dari semua jurusan tuh bisa ketemu di UKM ini ya? Iya. Oke, berarti kalau perawatan itu tuh emang kampusnya di Merdeka tadi? Kumpulnya di sana? Satu jurusan tuh satu kampus berarti? Ya, jadi
UKM KSR ini Mm-mm. itu menaungi mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar dasar-dasar untuk bantuan hidup. Oke. Nah, jadi kan nggak semua jurusan di Poltekkes itu belajar tentang cara menyelamatkan orang untuk pertolongan pertama, Mm-mm. untuk penanggulangan bencana, nggak semua. Mm-mm. Itu lebih difokuskan ke keperawatan. Oke. Kadang kan kita di kampung itu, Uh-uh. ada anak kesehatan nih, tolong tensi dong. Nah, Iya. kan belum tentu jurusan lain itu bisa tensi. Nah, di Oh. UKM KSR inilah yang mengacu seluruh kesehatan. Jadi jika memang anak-anak jurusan lain ingin belajar tentang kesehatan yang lebih berfokus ke keperawatan, Mm-mm. ya masuknya ke UKM KSR. Oh gitu. Gitu. Jadi kalian tuh intinya sama kayak tema kita ya. Pengen buat mengabdi sama masyarakat. Iya benar. Gitu ya. Bagaimana caranya seorang mahasiswa kesehatan tuh bisa langsung turun ke masyarakat, bukan Oke. hanya fokus di dalam kampus sendiri, Yeah. tapi juga bisa berimpact kepada masyarakat sekitar. Oh gokil ya, keren. Jadi emang tujuan kalian ini mulia banget ya, teman-teman dari KSR PMI Poltekkes Kemenkes ya. Iya. Jadi emang kalian tuh pengen ilmu yang kalian dapetin nih sekarang ya, bisa bermanfaat dari sekarang, bukan pas kalian udah lulus ya. Iya, betul. Jadi dari sekarang kalian manfaatin ilmu yang kalian dapet ya lewat dari UKM PMI ini. Nah, UKM Jadi KSR PMI. oke, jadi kalian ada program-program juga yang menunjang ya di sana berarti ya. Iya, betul. Oke, tapi sebelum kita nyentuh ke program nih ya, gue penasaran kalau Satrio sama Rehan udah berapa lama ngikutin KSR PMI ini? Nah, untuk di Poltekkes, KSR PMI ini adalah tahun pertama kembalinya terbentuk. Dulu tuh sempat ada tapi gimana ceritanya? sempat vakum karena COVID-19. Oke. Nah, jadi setelah COVID-19 berapa tahun menjelang, baru di angkatan kami ini yang kami berusaha hidupkan kembali. Nah, Oke, jadi sempat ada pas Sempat ada dulu. COVID-19 tuh jadi vakum gitu ya. Apa kemarin faktor yang bisa vakum? COVID, utamanya COVID. Heeh. Jadi karena COVID itu nggak ada open recruitment, Oke. jadi nggak ada anggota, nggak ada yang meneruskan lagi. Oh, pengurusnya juga nggak ada, kosong ya? Kekosongan. Oke, jadi kalian ini kayak revolusioner Iya, ya? iya. Gokil. Mendirikan lagi. Mendirikan lagi ya? Oke. Dan sejauh ini udah berapa lama berarti jalannya? jalannya mungkin baru 5 ya bulan. mungkin kalau dihitung dari persiapan pembentukan mungkin hampir 10 bulan. Oh, 10 bulan. Baru belum genap 1 tahun, Kak. Belum ya? Jadi ini yang kita bakal obrolin hari ini, itu program kerja kalian yang bisa dibilang puncaknya kah atau gimana? Salah satu program terbesar kami tahun ini. Salah satunya. Keren. Dan tadi aku sempat ngobrol juga kalian semester 4 ya? Iya, Iya, semester semester Itu yang berarti yang paling tua di dalam UKM ini atau ada lagi yang lebih tinggi nih semesternya? Yang paling tua ya kami. Oke, tinggi. bareng sama teman-teman semester 2 gitu ya. Iya, karena setelah ini memang mahasiswa setelah semester 4 ke semester 5 memang sudah difokuskan ke pembelajaran, tidak lagi fokus ke organisasi. Oh, Jadi ini oke. jadi kesempatan terakhir kami untuk berorganisasi di kampus. Sebelum Oke. fokus ke menjelang kelulusan. Betul. Kesempatan terakhir buat bisa beneran turun terjun langsung ke masyarakat ya. Wih, keren. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang program kerjanya kalian yang bakal dilaksanain bentar lagi ya. Bentar lagi ya. Hari Minggu. Hari Minggu nanti. Hari Minggu nanti ya. Bentar lagi banget berarti ya. Kita spill sedikit nih. Ini kegiatan apa judulnya nih? Mungkin langsung ke ketua pelaksananya mungkin. Oke, silakan Jadi Bapak Ketua. salah satu program ini dipegang oleh salah satu divisi di KSR Polkes Bank, yaitu divisi penanggulangan bencana. Oke. Nah, kenapa kami ngambil Blood to Move ini? Jadi awalnya itu judulnya Blood to Move ya, Blood to Move. Isinya itu ada donor darah. Oke. Dan untuk meramaikannya itu kami membuka pendaftaran untuk lomba senam tingkat SMA sekota Palembang. Oke. Jadi untuk donor darah ini ya memang sesuai dengan visi kami untuk berguna bagi masyarakat, Oke. memenuhi salah satu visi misi kami. Makanya kami buat kegiatan donor darah ini sebagai salah satu program kerja kami. Oh, isi. Jadi kalian kasih judul Blood to Move ya. Iya, Blood to Move. Ada panjangannya lagi nggak? Nggak itu. Oh itu ya. Blood to Move. Oke, jadi tadi sempat di-spill dikit nih ya kegiatannya bakal kayak gimana, tapi nanti kita coba bakal kulik lebih dalam ya. Kira-kira masyarakat bakal bisa berpartisipasi apa aja nih kan? Atau bisa ngikutinnya kayak gimana? Atau ada pendaftaran khusus kah dan lain sebagainya? Buat teman berdua nanti kayak mau tanya-tanya langsung aja sama Derby, sama Satrio, sama Rehan juga ya. Kita bakal ngobrol selama 1 jam ke depan di sore ceria kita hari ini. Buat kamu yang mau tanya-tanya bisa ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916
Bisa di aplikasi kita RRI Digital dan pastinya juga di YouTube kita ada di YouTube channel RRI Palembang. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in her big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, fuck off. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya. Bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. You got me thinking she's so cool. But I know what I know, and you're just another dude. That's so true. Made it out alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, bet you're thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. You got me thinking she's so cool. But I know what I know, and you're just another dude. That's so true. Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis? Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I text the postcard sent to you. Did it go through? Sending all my love to
teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu nomor 2 sama Derby Ramadan. Kita masih di sore ceria ya sama teman-teman dari KSR PMI Poltekkes Kemenkes Palembang. Ada Satrio sama ada Rehan. Yoi. Tadi teman-teman kita udah sempat mention sedikit ya kegiatan yang bakal di-spill sama Satrio sama Rehan ya. Ya. Oke. Dan by the way gue belum nanya nih, kalau Satrio sama Rehan berarti di kegiatan ini jadi apa nih? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Satrio Putra Gianda sebagai ketua pelaksana kegiatan ini. Wih. Kalau Rehan ini? Kalau saya dalam hal ini adalah ketua dari UKM ini, ketua dari organisasi ini. Oke, para ketuanya turun gunung nih ya. Gokil, keren. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan ya. Nanti pas acara juga berarti ya? Iya. Acara juga ya, hadir di sana ya. Hadir. Jadi nanti buat acaranya yang dikasih judul kegiatan Blood to Move, Give Blood, Save Life ini bakal ngusung tema apa nih kira-kira? Oke, untuk tema ini kira-kira sebentar. Jadi kita fokus ke isi acara aja, Kak. Oke. Acaranya ini kami lebih berfokus ke masyarakat karena donor darah ini menurut kami sangat penting karena kami sering juga ya dinas di rumah sakit sering mengalami adanya kekurangan darah. Susah cari darah tuh. Iya. Jadi makanya ketika memang kita sebagai satu orang untuk donor darah 1 liter aja itu sangat berguna bagi teman-teman yang membutuhkan darah. Sesusah itu ya sangat susah darah di rumah sakit itu ya? Iya. Maka dari itu kami juga nama kami itu ada unsur palang merah Indonesianya. Maka dari itu unsur kepalang merahan itu ialah untuk menyumbang darah kepada masyarakat. Memastikan stok darah di suatu daerah tersebut, dalam hal ini Kota Palembang itu tetap stabil, tetap normal. Maka dari itu salah satu program kerja kami terbesar tahun ini ialah donor darah untuk merealisasikan nama yang kami emban tadi sebagai seorang palang merah. Terus ada juga di dalam acara itu kan kami ada 3, yaitu donor darah, medical check up gratis, sama lomba senam. Nah, medical check up ini kami gratiskan kepada seluruh masyarakat. Bisa periksa tensi, asam urat, kolesterol dan gula darah. Nah, aspek-aspek ini yang sangat penting yang harus kita ketahui apabila ada keabnormalan dalam hasil-hasil yang sudah dites itu bisa langsung dicek. Karena kapan lagi kita harus periksa kesehatan sebelum terjadi lebih parah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ini for your information untuk kawan-kawan, memang medical check up itu sejatinya sewajarnya memang dilakukan setiap orang tuh 1 tahun sekali, Kak. Jadi kami juga menggerakkan itu agar mungkin kawan-kawan anak-anak muda dari segala golongan usia sampai ke bapak-bapak bisa, ayo kita ikut medical check up. Setidaknya kita tahu tahun ini gula darah kita sedang normal atau tidak. Benar. Oke. Gratis kok. Jadi ada beberapa kegiatan yang ditawarin sama teman-teman ya. Di hari Minggu berarti ya. Hari Minggu tanggal 20 April ya, benar ya. Hari Minggu besok. Di mana nih tempatnya? Di Kambang Iwa Park di depan Hotel Suwarndwipa. Oh, di pinggir jalan? Enggak, di tengah-tengah Kambang Iwa itu yang di pelataran. Oh, di jembatan. situ. Oke. Di Kif Parknya itu ya, benar-benar di tengah-tengah itu ya. Oh, jadi itu bakal sudah di booking sama kalian ya di sana ya. Jadi buat teman-teman yang weekend ini, apalagi buat teman-teman yang suka jajan ke KI ya, pagi-pagi ya, sekalian jajan, jogging, sekalian jogging juga, periksa darah, medical check up juga di sana ya. Di sana kalian ada beberapa kegiatan tadi yang udah di-spill sama Satrio sama Rehan. Ada donor darah tadi ya. Ada medical check up. Sama terakhir nih ada lomba senam. Iya, lomba senam. Wih, gokil ya. Iya, jadi kita tuh ngundang anak-anak adik-adik SMA kita itu untuk ikut memeriahkan acara kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi nunggu giliran donor darah atau lagi check up itu bisa lihat kawan-kawan adik-adik kita itu sedang berlomba senam sehat di sana. Oke. Tapi gue penasaran dulu. Kita coba bahas runtutan acaranya dulu nih. Kalau untuk donor darah ini dimulai jam berapa? Oke, donor darah ini kami udah janjian sama petugas itu dibuka pukul 8. Pukul 8 pagi? Pukul 8 sampai jam 10. Oke. Di Kif Park itu. 2 jam ya berarti ya? 2 jam. Jadi acaranya itu nanti kami pembukaan dulu, tapi tetap untuk donor darah itu jalan.
Oh, Nah, oke. jadi rondonnya itu lebih ke lomba senamnya. Heeh. Nah, jadi untuk rondon lomba senam nanti pengumuman itu ada diatur. Kalau untuk donor darah itu main latar belakang sama medical check up. Oke. Jadi donor darah jalan, Mm-mm. medical check up jalan, lomba senam jalan. Oke, itu buat hiburannya aja ya. Buat hiburannya. Jadi orang-orang daripada nunggu karena kan pasti ramai banget ya. Apalagi kalau orang ngeliat gratis gitu kan. Wah, gratis nih. Pas lah sampai ya ngecek darah datanya. Tapi tetap teman berdua ya, donor darah kayak udah disampaikan sama teman-teman tadi itu sangat diperlukan apalagi di Kota Palembang ya. Karena ini udah dibuktiin sama data lapangan juga dari teman-teman. Ternyata di rumah sakit ini masih suka kesulitan dapetin donor darah ya. Sulit ya. Nah, tapi gue penasaran juga. Tadi kan udah kalian sempat bilang juga donor darah ini kita harus tahu dulu nih darah kita apa segala macam. Nanti bakal kalian bantu periksa nggak kalau misal kita nggak tahu? Oke, kalau misal kita lagi ini kondisi tubuh. Pas donor darah. Kita kan misal nih aku mau datang ke sana kan mau donor darah tapi aku belum tahu nih golongan darahku apa. Oke, untuk golongan darah itu nanti langsung dicek bisa sama bisa? anggota PMI-nya. Oke. Walaupun kita udah, Pak, saya ini darah A loh, tapi nanti dipastikannya lagi sama anggota PMI-nya. Gak bisa yang maksa gitu enggak ya? Gak bisa maksa. Oke, jadi di situ dibantu dicek ulang ya di sana ya. Dibantu dicek ulang. Oke, ada registrasi dan lain sebagainya enggak nanti? Registrasi enggak, langsung aja datang sama bawa KTP yang penting. Oke, sama bawa KTP ya. Iya. Jadi persyaratannya cuma butuh KTP doang. Dan datang ke tempat. Dan datang ke tempat, benar. Dari Zoom ya, gimana caranya kalau dari Zoom ya? Gak bisa ya. Benar. Masuk akal. Jadi datang ke tempat ya, dari jam 8 sampai jam 10. Sampai jam 10. Itu untuk donor darahnya. Ya, donor darahnya. Okay. Sama medical check up-nya juga sampai jam 10 lah. Oke, tapi kalau untuk teman Pro 2 nih, kalau yang mau ikutan donor darah, apa yang perlu dipersiapkan sebelum buat donor darah? Oke, yang pertama itu pastikan kondisi tubuh fit dan pastikan malamnya tidak begadang. Karena kalau memang begadang itu pas diperiksa tensi kan sudah pasti diperiksa tensi dulu sama kesehatannya kita anget atau enggak, badannya demam atau enggak. Nah itu pastikan enggak begadang. Kalau begadang itu darahnya rendah kalau pas di tensi. Nah itu enggak bakal boleh untuk donor darah. Oke. Iya, jadi untuk teman-teman yang memang ikut donor darah nanti juga pastikan kalau kondisi badan teman-teman itu dalam kondisi yang paling prima. Untuk kita mau nyumbang kesehatan untuk orang lain, kita dulu juga harus sehat. Dan kalau untuk perempuan, terusnya perempuan itu tidak dalam keadaan sedang haid. Iya. Itu penting itu. Minimal berat badan itu 40 kg. Oke, minimalnya 40 ya? Minimal 40 kg. Untuk cowok dan cewek? Iya, untuk cowok dan cewek. Sama ya? Sama. Oke. Maksimalnya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Oke. Justru semakin banyak darahnya semakin bagus ya? Wih, betul. Semakin banyak disedot ya gitu ya? Oke, jadi untuk persyaratan itu ya. Kalau untuk umur gimana umur? Kalau umur itu minimal 17 tahun yang sudah ber-KTP lah. Beneran ber-KTP, nggak bisa dipakai kartu pelajar. Iya, harus pakai KTP. Kartu perpus nggak bisa gitu? Bisa ya? Kartu perpus apa lagi? Harus KTP ya berarti ya? Harus Oke. KTP. Jadi sayang banget buat teman-teman yang mungkin SMA tadi ya, yang lagi ikut senam itu belum bisa berarti ya buat ikut. Tapi buat mahasiswa, buat masyarakat umum. Nah ini pas banget buat teman-teman berdua yang weekendnya belum ada kegiatan nih, ajaklah ayah ibunya ya. Ini juga kami juga undangan terbuka kepada seluruh mahasiswa, kepada rekan-rekan mahasiswa itu silakan datang ke acara kami nanti, kita join bareng, kita kenalan bareng dari seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Palembang. Kita sama-sama datang ramein acara kita donor darah, kita medical check up. Kami dari mahasiswa-mahasiswa Polkesbang pasti senang banget kalau teman-teman dari universitas lain juga ikut meriahkan acara kita pada kali ini. Keren, mahasiswa support mahasiswa lah ya. Jadi dengan kegiatan kalian yang udah dilaksanain ini, jangan malu nih buat para mahasiswa nanti yang sempat mampir juga, walaupun nggak pakai alma mater, nggak apa-apa, mampir aja ya, kita kenalan. Nggak harus donor darah ya? Iya. Harus ya, karena orang-orang karena nanti ada hiburan juga dari salah satu UKM kami juga nanti. Bener, jadi kita manfaatkan relasinya juga di sana gitu ya, buat kumpul di sana. Oke, mungkin untuk donor darah udah cukup clear ya. Iya. Jadi persyaratan udah, terus tahap-tahapnya persiapannya apa aja juga udah clear nih ya. Jadi kalau emang kalian ngerasa nggak fit ya di hari itu ya, jangan dipaksain ya. Jangan dipaksain. Bakal tumpang, sudah dipastikan. Sudah dipastikan ya. Bakal tumpang. Ada ini nggak sih kita
kita kan terkadang denial ya kan diri kita sendiri ya. Nanti bakal ada sesi kayak wawancara dulu nggak sama orang PMI ya? Sebenarnya kalau memang denial atau gugup ya, kalau bisa dibilang bahasa mudanya tuh, itu nanti ketahuan dari tensi. Kalau kita gugup pasti tensi kita tinggi. Oke. Nah nanti kalau tinggi itu nggak bisa duduk dulu untuk relax badan. Oh, oke. Relax dulu baru kita nanti. juga kasih ruang tunggu di sana untuk teman-teman tuh mungkin bisa lihat situasi dulu, duduk santai dulu, sampai siap baru kita melakukan donor darah. Oke. Kalau untuk tes kesehatan bisa nggak? Ada misal nih, aku tuh pengen deh ikut donor darah, tapi sebenarnya aku nggak tahu ada penyakit apa di dalam diri aku. Gimana nih kira-kira? Nah mungkin itu nanti kan kita juga ada medical check up tuh Kak. Ada cek gula darah, cek kolesterol. Nah mungkin dari situ kita ini. Kalau gula darah kita tinggi mungkin ada indikasi kita udah terkena diabetes atau misalnya kita punya asam urat atau kolesterol itu kan bisa kita screening juga di sana. Jadi saran juga untuk teman-teman sebelum donor darah mungkin mampir dulu ke booth medical check up-nya. Pastikan diri kita aman, diri kita memang seorang yang layak untuk menyumbangkan darah kepada Palang Merah Indonesia. Untuk misalnya memang penyakit-penyakit yang parah kayak seperti HIV, itu nanti juga ketahuan pas diperiksa darah kita, nanti kan diperiksa dulu di blood lancet. Itu nanti diperiksa darahnya apakah ada penyakit menular, apa namanya golongan darahnya itu nanti ketahuan semua. Itu juga jadi pertekanan kami di teman-teman yang mau donor darah kalau memang kita tuh harus benar-benar jujur ke petugas-petugas Palang Merah yang ada di sana kalau Pak saya ini ada penyakit bawaan ini apa, sekecil apa penyakitnya nggak apa-apa ceritain. Atau memang kita adalah orang yang punya obat rutin yang kita konsumsi setiap hari, itu juga bisa kita ceritain apakah memang obat yang kita konsumsi itu mempengaruhi nilai darah kita tadi. Takutnya nanti zat obat yang terkandung dalam darah itu malah tidak layak untuk kita donorkan ke Palang Merah Indonesia. Tadi kan kakak bilang kalau memang kita ada penyakit kita nggak tahu gimana nanti mau donor darah. Malah salah satu manfaat donor darah itu kita jadi tahu kita ada penyakit apa. Iya masuk akal ya. Yang awalnya kita tuh nggak pernah kepikiran buat cek ada apa sih di dalam diri kita. Tapi dengan donor darah nih ya kita jadi lebih tahu diri kita ya. Oke, masuk akal juga ya. Oke. Dan tadi untuk donor darahnya ya. Dan sempat di-mention juga tentang medical check up, berarti medical check up-nya nanti dibukanya bareng sama donor darah, benar? Berjalan barengan. Berjalan barengan dari jam 8 pagi ya? Iya. Oke, tapi emang selesainya sampai jam 10 ya? Sampai jam 10. Paling lambat itu jam 11. Iya. Paling lama jam 11 ya? Kalau memang lebih dari jam 10 ya kita buka. Ada ini gak sih kalian nanti bakal matok kayak, udah 50 orang nih kita tutup ya gitu? Enggak, kalau untuk PMI enggak, kalau untuk medical check up itu 100. 100 kuotanya. Oke, ada kuotanya kalau medical check up ya? Karena untuk peralatan juga dicukupkan untuk 100 saja. Oke, isi. Oh iya kan nggak mungkin ya makanya bareng-bareng ya peralatannya ya. Jadi emang harus satu orang satu ya. Oke, tapi kalau untuk medical check up ada persyaratan khusus juga nggak kalau mau cek? Enggak ya? Seluruh umur juga medical bisa. check up aman. Setiap orang bisa. Seluruh umur bisa juga ya? Nggak harus kayak tadi 17 enggak ya? Oke, jadi tadi yang bakal dicek di medical check up itu ada apa tadi? Tensi? Tensi, asam urat, kolesterol, kolesterol dan gula darah. Oke, yang umum ya. Sama yang terakhir kita tuh juga ada pengukuran lingkar perut kan. Jadi kan setiap orang itu kalau cowok itu 70, kalau cewek itu 80 cm untuk diameter perutnya. Nah, nanti kita ukur di sana sebagai warning kita kalau memang bapak ini sudah dalam kondisi yang di luar itu berarti terindikasi obesitas. Itu juga jadi tema kita pada acara ini untuk ada aspek promkesnya, promosi kesehatan, edukasi yang kita edukasi. Jadi setelah orang medical check up hasilnya kita keluar itu ada belangku, satu orang dapat belangku Pak. Ini dicatat nanti berapa hasilnya. Nanti bisa kita simpulkan bapak ini mungkin indikasi obesitas, indikasi diabetes. Di situ kita bisa edukasi mereka. Dan mereka bisa langsung konsultasi atau ke klinik atau ke dokter yang terdekat. Dengan membawa belangku kita yang udah kita siapin tadi, mereka nggak perlu cek lagi kepada saat klinik karena mereka sudah cek di kita, tinggal liatin hasil. Kalau saya kemarin sudah cek sama anak-anak Poltekkes. Oke, mempermudah ya jadi ya. Jadi nggak harus konsultasi ulang sama dokter enggak ya. Jadi kalian cukup bawa belangko yang udah kalian siapin tadi, yang udah dicek sama teman-teman dari Poltekkes.
Terus kalian ya tinggal temuin aja dokter terdekat ya. Atau kalau di tempat juga lagi ada dokternya lagi ready, ya ngobrol aja di sana ya. Bisa ya. Oke, menarik ya. Dan itu semua gratis. Ya, gratis. Biasanya itu kalau untuk acara-acara medical check di luar itu biasanya minimal 25.000. Nah, ini kami gratiskan. Wow, keren. Ini kayaknya acara after lebaran ya, mencari berkah. Iya, bakti sosial gitu. Bakti sosial ya. Oke, tapi kalau untuk acara atau program yang umum masyarakat bisa ikutin, ini acara perdana kalian kah? Apa gimana? Acara perdana kami. Acara perdananya ya? Dan bakal seterusnya di tahun depan juga nanti ada. Dibuat rutin acara Dibuat ini. rutin ya? Ini. Oke. Sebelumnya kami tuh memang pernah acara tujuan ke masyarakat, tapi memang yang ada tujuannya Kak. Kayak kemarin sempat penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan tuh ke panti jompo. Nah, tapi untuk kali ini kita kasih space di tempat umum, di tempat kumpulnya orang-orang Palembang di hari Minggu pagi, biar semua orang bisa ikut dari seluruh kalangan. Benar. Dengan tempat yang sangat padat itu ya. Jangan sampai kalian pura-pura nggak tahu nih kalau bakal ada donor darah sama medical check up. Karena ini juga buat kebaikan kalian juga dan bisa jadi ladang pahala juga buat kalian ya. Amin. Buat donorin darah kalian dan juga bantu orang banyak gitu. Nanti kita coba tanya-tanya lagi juga tentang lombanya ya. Tapi kita break dulu bentar. Pro 2, teman terbaik kamu. Anak muda, insan ibu kota, mereka bekerja hanya untuk berpesta. Bila kau sadar sekarang, masa depanmu kelak terancam sirna. Tak sadar diri hingga fajar tiba, melayang lagi psikotropika. Bila terus begini, tak ada lagi kesempatan. Sadarlah insan muda, sebelum menyesalinya. Tinggalkan semua, karena sudah saatnya untuk tercipta bahagia. Jangan siapkan waktu, jalani hidup dengan kenikmatan yang sesaat. Tinggalkanlah masa lalu, jalani hidup dengan mimpi-mimpi tak terbatas. Anak muda, insan ibu kota, mereka bekerja hanya untuk berpesta. Bila kau sadar sekarang, masa depanmu kelak terancam sirna. Tak sadar diri hingga fajar tiba, melayang lagi psikotropika. Bila terus begini, tak ada lagi kesempatan. Sadarlah insan muda, sebelum menyesalinya. Tinggalkan semua, karena sudah saatnya untuk tercipta bahagia. Jangan siapkan waktu, jalani hidup dengan kenikmatan yang sesaat. Tinggalkanlah masa lalu, jalani hidup dengan mimpi-mimpi tak terbatas. Jangan siapkan waktu, jalani hidup dengan kenikmatan yang sesaat. Lupakanlah masa
anak muda. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, sama Derby Ramadan. Kita masih di sore ceria ya, bareng sama Satrio Dan Raihan. Dari KSR PMI Poltekkes Kemenkes Palembang. Kita tadi lagi ngebahas proker Blood to Move Give Blood Save Life ya. Ini proker yang beneran mengabdi ke masyarakat ya. Jadi kalian tuh program kerjanya emang tadi sempat ngobrol juga di belakang ini ya. Program kerja dari teman-teman ini lebih ke ngajarin teman-teman reminder lagi, kita flashback lagi ya, ini loh cara praktek yang bener gitu ya. Dan akhirnya nih di sini kalian berusaha buat mengaplikasikan apa yang kalian udah pelajarin ke masyarakat ya. Iya betul. Bener ya. Oke, lewat kegiatan yang bakal dilaksanain nanti di hari Minggu ya. Tepatnya 20 April nanti 2025, yang bisa teman-teman berdua ajak keluarga, temen, bestie lah ya. Masa ngajaknya cuma ngajak makan seblak doang. Waduh. Ajak donor darah dong. Donor darah dong. Donor darah dit. Oke, donor darah dit ya. Karena sayang banget ini kegiatan sekali setahun ya dari teman-teman ya. Semoga aja nanti tahun depan masih ada lagi kegiatannya ya. Dan untuk kegiatan yang bakal dilaksanain nanti ini ada beberapa, kayak tadi ada donor darah, medical check up, dan buat teman-teman yang masih SMA yang belum bisa buat donor darah, kalian juga bisa ikutan lomba senam ya. Oke, gimana nih regulasi dari lomba senam nih gimana nih? Oke, lomba senam ini teman-teman itu yang pasti harus daftar dulu. Dengan dengan HTM yang sudah tercantum. Oke. Bisa dilihat di IG kita, di IG kita. Oke, di @mana nih? Di @KSR PMI Polkes Bank. Oh, Polkes Bank ya? Iya, Polkes Bank. Itu singkatan dari Poltekkes Palembang. Oke. Nah, terus sebagai siswi SMA sekota Palembang, dan minimal 4 orang per tim. Satu tim 4 orang. Satu tim 4 orang. Oke, boleh lebih nggak? Kalau untuk misal satu sekolah dari SMA A mau kirim 2 tim 3 tim, nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk satu tim itu 4 orang. 4 orang emang ada regulasi. Oh, I see. Jadi kalau kalian kelebihan orang nih, aku ada 8 orang. Bikin 2 tim. Bikin 2 tim. Bikin 2 tim. Tapi harus 4 ya? Iya, harus 4. Harus 4 ya? Oke. Terus senamnya itu 5 menit. 5 menit yang udah termasuk isi, udah termasuk pemanasan, inti dan pendinginan. Oke. Karena itu memang struktur senam kan gitu. Bener. Pemanasan dulu, inti, datu baru pendinginan. Pendinginan ya. 5 menit ya tadi. 5 menit. Oke. Itu untuk musiknya bebas, sekreasi teman-teman. Oke, mau statue bisa ya? Iya. Tapi tetap harus sesuai strukturnya. Benar. Oke, ada lagi? Untuk penilaian itu mungkin dari kekompakan, dari kerapiannya dan ketepatan gerakannya. Jangan nanti senam tapi malah dance. Iya. Itu kan kita kan senam untuk kesehatan nih, jangan sampai senam malah kayak joget-joget. Iya, dance itu. Suka bablas ya biasanya orang ya. Oh, jadi dan teman-teman untuk hari ini kan pendaftaran terakhir. Nah, besok itu untuk lebih jelasnya ada technical meetingnya di kampus keperawatan. Terakhir hari ini ya? Iya, terakhir. Sampai jam? Sampai jam 12 malam. Oke. Besok itu technical meetingnya. Di mana nih? Di kampus keperawatan Merdeka, Jalan Merdeka. Oke, biasanya nanti kalau udah daftar bakal ada grup WhatsApp dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi teman-teman pokoknya sekarang fokus aja nyari teman-temannya ya. Nah, iya. Kalian bisa rangkai gerakannya kayak gimana? Berarti ini senam variasi kayak gitu ya? Iya, senam variasi. Dibebaskan banget ya. Pokoknya ada tadi ya pemanasan, intinya pendinginan gitu ya. Selama 5 menit. Sesuai strukturnya ya, selama 5 menit. Lagunya juga bebas ya? Lagunya bebas. Oke, dan bakal ada technical meeting dulu nanti ya, dilaksanain sebelum ya. Oke, jadi udah cukup jelas juga dijelasin sama teman-teman ya, kegiatan yang udah rangkum nih, insya Allah nanti bakal dilaksanain hari Minggu. Ya, semoga nanti kegiatannya lancar lah ya. Amin. Dan juga bisa menghasilkan apa yang kalian harapkan sejauh ini. Memenuhi visi-visi kami. Bener. Gimana, apa visi-misinya? Visi ini yang pasti yang utamanya itu ialah mengabdi kepada masyarakat. Dan juga untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa kesehatan untuk berguna bagi masyarakat. Keren. Nah, tapi misal nih teman-teman Pro 2
pengen ikut berpartisipasi dalam acaranya, tapi ternyata belum bisa buat datang secara langsung gitu. Bisa nggak sih mereka berpartisipasi dalam cara lain gitu, dengan cara lain? Jadi kita tuh emang buka kerjasama Kak, ada tiga kesempatan. Yang pertama teman-teman yang mungkin secara pribadi bisa jadi donatur, teman-teman yang mungkin tergabung dalam suatu perkumpulan bisa jadi sponsorship, atau teman-teman yang mungkin punya masa atau punya media mungkin bisa jadi med part kita, kayak RRI yang kali ini menjadi med part kami di kesempatan kali ini. Jadi ada donatur, media partner dan sponsorship. Masih buka sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih dibuka. Berarti kalau mau ngehubungin kemana nih bisa? Langsung hubungi ke Instagram kami di @ksr.pmi Polkesbang. Oh iya, ini ada nih ya. Oh ada ini juga nih, ada apa? Kontak personnya juga ya? Iya, kontak person. Oh bisa langsung sini ya. Jadi teman berdua bisa juga buat berpartisipasi dalam bentuk donasi kayak gitu ya. Sejauh ini ada donasi apa sih? Misal gambaran aja nih buat teman berdua yang mau ikutan donasi. Untuk donasinya itu bisa dalam bentuk materi, uang, bisa juga dalam bentuk alat-alat kesehatan, atau bisa juga dalam bentuk konsumsi kami. Bisa ya, terbuka banget ya. Terbuka banget. Ya. Tapi kalau ngasih alat kesehatan takut salah ya sebenarnya. Nah, mungkin itu bisa dikonsultasikan dulu ke kami. Bisa ditanya dulu apa kebutuhan kami gitu. Benar. Jadi emang terbuka lah ya. Kalaupun kalian belum bisa buat datang secara langsung gitu kan, donor darah, kalian bisa menyemakan materinya. Misal nih ada yang kayaknya gue nggak bisa donor darah karena gue ada penyakit ini. Kalian bisa juga donasi dengan barang-barang kesehatan, alat-alat kesehatan, ataupun dengan materi gitu ya. Nah, gue juga penasaran, ini untuk penutup di segmen ini ya. Gue penasaran nih, dengan kalian yang udah vakum cukup lama ya, apa yang akhirnya ngebuat Satrio sama Rehan juga nih sama teman-teman berani buat ngebangkitin lagi nih dari UKM-nya kalian? Iya, jadi kami ini kan masih berstatus sebagai mahasiswa. Tentu jiwa-jiwa belajar, jiwa-jiwa ingin pengalaman besar itu masih kuat banget Kak. Jadi KSR ini kami ciptakan sebagai sarana kami untuk gimana sih caranya sebagai seorang mahasiswa kesehatan tuh bisa terjun ke masyarakat, bisa memiliki alasan untuk berbakti kepada masyarakat, terkhusus di bidang kesehatan dan pengabdian masyarakat. Dan juga memang dulu terkhusus di Poltekkes Kemenkes Palembang itu punya visi unggul di bidang kegawat daruratan bencana. Jadi pada saat ya nauzubillah min dzalik, kalau memang negara kita ini tertimpa musibah, selain mengandalkan tenaga medis yang ada di rumah sakit dan pelayanan, kami sebagai mahasiswa kesehatan, sebagai mungkin dosen-dosen kami juga bisa terjun ke masyarakat untuk menjadi penyelamat di bidang kesehatan dengan ilmu yang kami punya. Jadi KSR PMI Polkesbang ini sebagai suatu wadah yang membuat kami itu punya legalitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Jadi nggak tiba-tiba datang donor darah, tiba-tiba datang medical check, tapi memang ada ini loh, kami ini KSR PMI Polkesbang memang punya legalitas untuk melakukan itu. Terus juga ini kan dari aspek untuk manfaat dari Poltekkes dan juga untuk masyarakat. Nah, untuk mahasiswa sendiri apa? Karena kami itu setiap kelas utama itu mungkin tidak akan diulang lagi oleh dosen. Nah, jadi di pelatihan KSR inilah sebagai fasilitatornya, ada yang menaunginya. Ya di sini misal belajar suntik, belajar injeksi, belajar infus. Nah, kami yang memfasilitasinya. Apalagi dan di divisi misi Poltekkes itu kan kegawat daruratan trauma. Nah, itu di KSR Poltekkes Palembang ini juga dilatih. Jadi kalau memang Poltekkes butuh, udah ada KSR PMI Polkesbang yang terlatih sudah bantuan hidup dasar, kayak seperti ini kan, RJP. Iya, kayak RJP. Ada kecelakaan, luka. Nah, memang anak-anak KSR itu didesain untuk memiliki basic kemampuan di bidang itu, Kak. Ada pelatihan bikin tandu darurat juga. Memang lebih ke gawat darurat. Jadi kalau misal ada hal darurat, telepon aja KSR ya. Oke, teman berdua. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol di segmen terakhir ya, sama Satrio sama Rehan juga di obrolan sore ceria hari ini. So stay tune terus. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2.
I tell if I'm in the right relationship? Aren't you really supposed to know that shit? Feel it in your bones and own that shit. I don't know. Then I had this interaction I've been thinking about for like 5 weeks. Wonder if he's thinking about it too and smiling. Wonder if he knows that that's been what's inspired me. Wonder if he's judging me like I am right now. I don't care. I'd rather tell the truth than make it worse for you. If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Would you want me there if the moon went dark tonight? And if it all ended tomorrow, would I be the one on your mind? You're mine, you're mine. And if it all ended tomorrow, would you be the one on mine? Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sama Derby Ramadan di sore ceria hari ini ya, sama teman-teman dari Poltekkes juga nih. Ada siapa nih? Ada Raihan, Ada Satrio. Yoi, nggak kerasa ya kita udah ngobrol 1 jam ya. 1 jam. Dan ngobrolin tentang kegiatan Blood to Move, Give Blood, Save Life nih sama teman-teman dari KSR PMI Poltekkes Kemenkes Palembang. Dan buat nutup obrolan kita sore hari ini, gue mempersilakan nih sama Satrio sama Rehan buat kasih closing statementnya ya. Bisa buat ajakan atau kesimpulan dari obrolan kita, silakan. Jadi pesan yang ingin kami sampaikan kepada seluruh, terkhusus ini ya, mahasiswa-mahasiswa kesehatan di seluruh Sumatera Selatan, Indonesia maupun Kota Palembang yang mendengar suara kami kali ini adalah ayo untuk bergerak bersama-sama untuk ayo kita manfaatkan loh ilmu yang sudah kita dapat ini. Mungkin kita belum bisa terjun secara bekerja, tapi setidaknya orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan impact dari apa ilmu yang kita dapatkan. Mahasiswa adalah orang yang cenderung memiliki semangat dalam berkegiatan di masyarakat, dan juga mahasiswa lebih dikenal orang-orang yang sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa kesehatan itu adalah orang-orang yang memang paling berkenaan jika ingin melaksanakan tindakan-tindakan sosial terkhusus di bidang kesehatan. Maka dari itu ayo manfaatkan ilmu yang kita punya, manfaatkan kesempatan dan apapun yang kita miliki untuk membantu masyarakat di negara kita. Oke. Ada tambahan? Oke, ada tambahan. Teman-teman, jangan lupa ajak keluarga, sahabat, pacar, teman dekat, atau tetangga-tetangga kalian juga boleh untuk datang ke acara kami nanti hari Minggu tanggal 20 April 2025 pada jam 7 sampai jam 10 siang. Oke, gokil. Semoga ya teman-teman kegiatannya nanti lancar, persiapannya juga dikasih kemudahan, dan semoga nanti banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa teman-teman Pro 2 ikutin lainnya selain program kerja ini ya. Oke, pokoknya kalau informasi lebih lanjut bisa kalian cek di media sosial @ksr.pmi Polkes, Bang. Yoi. So that's it sore ceria buat hari ini dari Derby Ramadan sama teman-teman KSR PMI Poltekkes Kemenkes Palembang ya. Ada siapa? Ada Satrio. Ada Raihan. So kita pamit undur diri dulu ya. Oke, ditunggu kehadiran ya teman-teman pendengar RRI Pro 2 Palembang. Yoi, catat tanggalnya di 20 April 2025 Kambang Iwak Park. Jam 7 kita mulai. Yoi. Let's go. So teman Pro 2, that's it ya. Sekali lagi thank you buat kamu juga yang udah ikutan join sama kita di 91,6 Pro 2 Palembang, di aplikasi RRI Digital, dan pastinya juga di YouTube channel kita RRI Palembang. Gua Derby Ramadan dan juga Satrio, Raihan, signing out. Thank you. Thank you. Dadah. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Emang bisa? Ya bisa lah. Kan
kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku ingat mimpi-mimpimu, kecil besarnya itu. Ku doakan satu persatu, walau tak bersamaku. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh. Saya jangan sampai lusuh pulang jika rindu. Tak semua aku paham cara kerja pikirmu, tapi doaku bersamamu walau tak bersamaku. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh. Saya jangan sampai lusuh pulang jika rindu. Yang jauh, dimanapun jaga paruh. Saya jangan sampai lusuh pulang jika rindu. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh. Saya jangan sampai lusuh pulang jika rindu. Yang jauh, dimanapun jaga paruh. Saya jangan sampai lusuh pulang jika rindu. Yang jauh, dimanapun jaga paruh. Saya jangan sampai lusuh pulang jika rindu. Yang jauh, dimanapun jaga tingginya. Saya jangan sampai lusuh pulang jika rindu. A few minutes later.